Terus kendala-kendala. Oh iya nih. Kendalanya kali ya, barangkali ya. gitu. Ada, kalau enggak sih syukur ya. Memang salah satu tuh transport ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ngariung Si Cepot. Salam Si Cepot. Saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, seperti biasa, kita akan kembali menghadirkan sosok-sosok yang penting di kantor ini ya, dengan tentu berbeda seksi, berbeda penyelenggara. Nah, saat ini kita akan menampilkan sosok penyelenggara yang kalau kemarin kita sudah menghadirkan penyelenggara Kristen Pak Sudiat STH. Nah, kalau sekarang kita akan menghadirkan penyelenggara Buddha. Di sini ada Pak Handrian, ya, Andrian Wijaya SE. Betul Pak Han? Betul. Oke, sebelumnya kita akan salam dulu dengan Pak Andrian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Mas. Bagaimana kabar Pak? Sehat Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik juga. Nah Pak Han, Ya. kita ini sudah punya program mengenal lebih dekat ya seksi-seksi penyelenggara yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Nah sekarang kita pengen tahu tuh tupoksinya penyelenggara Buddha. Kalau PMA 19 2019 ada PMA lain nggak? Belum ya? Belum. Nah, tidak ada 2 tugas di situ. Nah mungkin yang akan kita tanyakan itu sejauh mana PMA itu di Kabupaten Bogor ya, khususnya dalam pelaksanaan program-programnya. Oke. Terima kasih Pak San. Untuk khususnya saya harus baca dulu ya. Boleh. Berdasarkan PMK 19 nomor tahun 2019 pasal 540 penyelenggara Buddha sebagai dimaksud dalam pasal 538 huruf J bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha dan pendidikan agama Buddha. Nah, khususnya di Kabupaten Bogor. Jadi keberadaan penyelenggara Buddha itu baru dari tahun 2020. Baru 2 Itu, tahun. jadi kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi sebelumnya tidak ada, Tidak ada, betul. karena ada KMA 19 2019. Jadi ada Betul. untuk memberikan pelayanan umat Buddha Kabupaten Bogor. Nah itu sejauh ini bagaimana nih dari ketika Pak Han menginjak kaki ya, menginjakkan di kaki di Kabupaten Bogor nih. Iya, mungkin jauh deh ya pasarnya. Gitu Kalau ya. dipikir-pikir, keluarga saya juga dari Bogor. Oh, gitu? Iya, jadi balik ke Bogor ini. Dari mana itu? Ayah saya di Tanjung Halang pasar. Dekat ada di sebelah. Ternyata ini kembali ke pangkuan ya. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ya. Nah, keberadaan masyarakat Buddha di Bogor itu kompleks, Pak. Kompleks. Jadi dekat dengan kota, Hmm. tapi rasa kampung gitu ya. Oh, iya. Nah, terus ada beberapa tipologi khususnya di umat Buddha itu. Yang satu memang keberadaan yang memang dalam bentuk rumah ibadah. Jadi ada kegiatan Iya. keagamaan gitu kan, dari ada ceramah, ada umatnya, ada rutinitas keagamaannya. Nah, terus yang kedua tempat ibadah kita yang kelenteng gitu Pak. Kelenteng, Nah, ya. di Bogor kan banyak nih kelenteng-kelenteng yang tua yang umurnya udah ratusan tahun ya. Betul. Termasuk di Cibinong juga ada. Nah, terus yang ketiga ada tempat-tempat rumah gitu ya, rumah rohaniawan kami, Oh, biku-biku. ada Jadi, rumahnya. ada. Jadi dalam artian bukan rumah, jadi tempat tinggal lah. Tinggal. Gitu. Jadi beberapa tempat ada rohaniawan kami seperti Bante, biku yang tinggal di Kabupaten Bogor. Nah, jadi umat berdatangan tuh ke beliau untuk apa sih, memberikan penghormatan, melakukan konsultasi, sowan lah gitu dengan bahasanya. Nah, kurang lebih seperti bahasa. Oh, itu kalau rumah ibadah, kalau sepengetahuan ini selama ini berapa kira-kira? Nah, rumah Yang ibadah sudah terdata. Oke. Di Bimas Buddha itu khususnya di Kabupaten Bogor, sementara ini
baru sekitar 26 rumah ibadah yang terdaftar. Nah, jadi memang masih banyak yang belum, tapi kita masih dalam proses pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Oh iya, Ke ya, tenaga terdaftarkan agama. dulu ya. Betul. Berarti ada bangunan tapi belum terdaftar. Iya, ada beberapa yang belum. Ada beberapa. Gitu, Pak. Nah, terus kalau rumah Bante ya, Ya, dan yang lain itu ada juga di daerah mana tuh biasanya? itu kita ada di Ciapus, ada Ciapus satu. ada ya. Terus di Parung Panjang, di Tenjo juga Oh, itu ada. memang dari dulu ya. Itu daerah-daerah pinggiran, jadi Ah, ke arah-arah apa ya, menyepi ke hutan. ya, ya, ya. Terus itu biasanya ada bentuk tertentu apa sama aja Sama dengan aja sih. rumahnya? Oh, kira Mungkin saya ada. Cuman mungkin tinggal gaya masing-masing aja sih. Oh gitu. Mau gimana? Jadi yang pasti sih ya tempat tinggalnya ada, mungkin dapurnya juga ada. Gitu. Bukan dalam bentuk rumah harafiah gitu Pak ya. Jadi kayak model saung-saung lah. Oh iya, iya, iya. Tapi itu ditanggal tiap hari atau bagaimana? Itu tinggal tiap hari. Kalau tempat tinggal ya. Ya, ya. Tapi bukan rumah ibadah. Pak. Ya, ya, tahu, tahu. Jadi ada yang salah informasi. Jadi seakan itu tempat ibadah, padahal kan bukan. Gitu. Oh, nah itu sobat religi ya. Jadi kita tahu nih dengan adanya Pak Andrian menjelaskan bahwa tidak semua orang yang datang itu ke rumah ibadah. Ada kalanya mereka mengunjungi Bante ya. Betul. Untuk ya Rohaniawan. semacam rohaniawan untuk semacam meminta pendapat lah, nasihat atau lainnya. Kalau di teman-teman muslim mereka ke tempat kiai lah. Betul, 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 betul. Nah itu program di tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini seperti apa? Nah, khusus di Bimas Buddha memang ada program pendaftaran rumah ibadah. Nah, memang itu tersentral di pusat Pak Asal. Dulu memang di sebelum di tersentral tuh masing-masing di provinsi. Jadi itu data rumah ibadah tuh jumlahnya nggak tahu secara Nggak pusat. tahu. Nah, sekarang sudah terpusat semua. Kita di Bimas Buddha Kabupaten Bogor tuh memberikan apa ya, pelayanan berupa verifikasi. Semua ditujukan ke Adijen Pusat ya. di pusat semua. Selain itu juga ada data organisasi keagamaan. Jadi organisasi seperti yayasan, kumpulan itu masuk juga dalam Ada ya. kita. Nah, itu semua itu ada di SIORI, Teori. Sistem Informasi Rumah Ibadah. Nah, Organisasi lagi informasi rumah ibadah, SIORI. berarti ini udah masuk ke transformasi Betul, digital ini. iya. Alhamdulillah tuh ya, udah ada SIORI ya. SIORI Sistem namanya. Informasi Organisasi Rumah Ibadah. Sistem informasi organisasi Rumah rumah ibadah. Gitu. Udah berjalan berapa tahun ini? Sudah lama nih Mas. Sudah lama juga ya. Sekitar 2000 berapa ya? Cuman bertahap ya. Tapi sekarang udah menyeluruh ke pusat. Dan juga umat tidak kayak dulu bawa berkas ke kantor gitu. Ya, Nah, betul. sekarang melalui dia bisa upload sendiri. Upload, oke. Dari di aplikasi. PDF lah atau- Iya betul. Memberikan keterangannya di aplikasi tersebut dan Nah, dari Dijen Bimas Buddha membawakan tanda daftar yang bisa diupload sendiri. Gitu. Jadi memudahkan masyarakat, nggak harus datang ke kantor. Nah, tapi tetap nanti verifikasi Betul. dan survei dari bahan Betul. dan kawan-kawan Iya, di tingkat kabupaten, penyelenggara, di tingkat provinsi, Pak Pembimas. pembimasnya. Betul. Jadi ini sejalan dengan program Kemenang transformasi digital. Kita, nah, itu luar biasa sobat religi ya, dalam pelaksanaannya juga sudah mengacu ke transformasi digital dan ini sudah berjalan ya. Itu udah lancar berjalan ya. lancar Pak San. Nah selama ini apa saja sih yang program unggulan dari Buddha yang sedang berlangsung atau telah berlangsung atau mungkin akan berlangsung? Nah, di Bimas Buddha itu ada bantuan operasional Pak San. Hmm. Khusus sekolah minggu. Jadi sekolah minggu itu kita sekolah minggu itu pengertiannya anak-anak. Oh. Jadi anak-anak yang tidak dapat pelajaran agama di sekolah, sekolahnya, sekolah umum di wihara-wihara diberikan pelajaran Oh. sekolah minggu. Jadi Iya, iya. kebetulan hari Minggu jadi sekolah minggu. Ya, ya, ya. Nah itu sekolah non formal. Jadi sekolah minggu yang telah terdaftar di Bimas Buddha bisa diberikan bantuan Oh. berupa bantuan operasional. Itu letaknya di mana biasa di wihara itu? Iya di wihara itu. Wihara, Jadi ya. di wihara itu kalau di teman-teman muslim semacam ini ya Pak, Majelis. belajar ngaji kali ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oh, iya, iya. Nah,
Jadi sudah terdaftar baru bisa dapat bantuan. Terus yang kedua, bantuan insentif untuk gurunya. Guru, ada juga. guru agama dan guru keagamaan. Terus juga ada bantuan KKG juga, NGP. Terus juga kita punya Nawada Maseka, Pak Hasan. Apa tuh? Jadi semacam sekolah formal tapi tingkatnya PAUD. Oh, Nah, Nawada Maseka. Nawada Maseka. Kebetulan di Bogor ini baru ada 2. Oh, di mana? Jadi yang pertama itu ada di Simpak, di mana Parung sih? Panjang. Jauh juga. Jauh. Dan yang kedua ini dekat di Tanjung Alang. Jadi Oh, iya. jadi Ibu kota. jadi kebetulan pas penyelenggara Buddha yang sekarang bisa mengajak, jadi menambah 1 lah gitu. Oh. Jadi di sana di PAUD itu kita nggak terfokus hanya agama Buddha aja, Pak. Semua bisa masuk. Oh gitu. Betul. Untuk semua agama ya. Betul. Nah, cuman karena di bawah Kemenak Bimas Buddha, jadi tanda daftarnya di Kemenak Bimas Buddha. Gitu. Tapi siapapun Bisa masuk. Gitu. Karena mungkin ada pelajaran tertentu yang bisa. Iya, pelajaran umum juga. Gitu. PAUD ya. Nah terus kendala-kendala. Oh iya nih. Kendalanya Kali ya, terasa. barangkali Iya. gitu. Ada kalau nggak sih syukur ya. Memang pas kami datang di Bogor juga memang salah satu tuh transport ya, Mas. Transportasi dan jarak juga tuh. Karena Kabupaten Bogor kan luas. Dari ujung sampai ujung barat dan timur. Jalan nasional juga kurang kan. Tapi mungkin ke depan ya Pemda juga bisa mengakomodir kan. Di ujung barat itu Parung Panjang, Tenjo itu ada basis umat Buddha. Kita juga melakukan pelayanan ke sana kan, nggak mungkin mereka ke sini, kasihan Pak Hasan. Jalannya rusak. Iya kalau Waktunya. itu, makanya bisa 5 jam ya. Nah, betul. Terus paling timur Jonggol ya. Ada ya. Ada Jonggol di situ. Nah, jadi memang topologi Kabupaten Bogor memang luas, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita sebagai aparatur sipil negara khususnya Kemenak punya pelayanan dimanapun juga gitu. Kalau daerah barat ada daerah barat. Bah itu di Nah, Wiliang Panti Jompo, Werda. Panti Werda, Oh, iya, Panti aduh, Werda. Panti Werda. Ada Panti Werda di sana dikelola sama lembaga itu, jadi ya, tempatnya lumayan gede sih. Tapi tidak banyak ya. Tidak. Beberapa. Iya, beberapa tempat ya. Kebetulan pas di Lulian. Iya, pas di Wiliang. Kemarin juga Pak Kepala berkunjung ke sana. Itu dari mana itu? Dari mana-mana di ini. Dari mana-mana gitu. Oh. Jadi mungkin yang Mungkin ada yang menitipkan gitu yang tuanya orang tuanya atau di situ. siapa gitu kan ya. Memang tempatnya juga lumayan Enak sejuk ya, lah sejuk. Di pegunungan. di pegunungan. Nah, harapan Pak Han nih di tahun ini dan selanjutnya untuk penyelenggara Buddha itu apa kira-kira? Misal program-program apa yang selama ini belum terlaksana dan pengen di tahun depan tuh terlaksana dengan baik, misal kalau ada. Iya. Memang di Kabupaten Bogor dengan penduduk yang hampir lebih 6 juta, umat Buddhanya kurang lebih sekitar 17.000 Pak. 17.000. Nah ini kemarin Hmm. sempat kita ada ngomong mau bikin suatu acara keagamaan. Memang kan di Buddha itu kan nasionalnya Waisak. Ya kemungkinan tahun depan lah kita kalau jodoh ada waktunya kita menjalankan Waisak nasional di Kabupaten Di Bogor Kabupaten Bogor. biar tahu apa sih jumlah umat Buddhanya tuh banyak atau enggak gitu. Betul. Secara data memang 17.000. Betul. Tapi kan nggak mungkin. Iya. Bisa juga geser kurang atau Geser. lebih. Nah, Karena itu yang tercatat. Nah itu kalau misal Waisaknya itu bisa di lapangan atau bagaimana? Apa harus di tempat ibadahnya? Oh enggak. Oh enggak juga ya? Jadi kita ada namanya perayaan Waisak dan Dharma Santi. Oh. Jadi kalau perayaannya benar-benar ritual, Nah, itu dilakukan di wihara Pak. ya kalau itu mau pasti ya. Nah, kalau Dharma Santinya ya di lapangan lah. Oh iya. Kita lihat apa sih hiburan, tampil-tampilan seperti itu. Nah, jadi emang di Bogor itu umat Buddha terdiri juga banyak sekte, banyak majelis Pak. Ada juga ya. Ada juga banyak. Jadi beberapa yang paling besar kan Theravada Cara wadah, dan Mahayana. Mahayana ya. Itu lengkap di Bogor ini. Ada beberapa sekte juga banyak yang lengkap. Jadi miniaturnya di Bogor. Nah, tapi selama ini adem ayam ya. Adem ayam. Saling melindungi, Iya, saling saling. rukun lah Ya, ya. betul. Nah, itu yang penting sobat religi. Jadi kerukunan umat itu yang paling utama, baik intern maupun ekstern ya. Iya. Kalau kita di agama sudah mencanangkan
kampung-kampung moderasi beragama. Oh, betul. Salah satunya kan kita sudah ke Gunung Sindur, kemudian Cibino, kemudian Ciampea. Iya, Ciampea. Nah, itu kan semua umat ada dan hidup rukun. Di Bogor itu kata siapa tidak rukun ya bahannya. Betul. Dan ini dialami sendiri bahannya sebagai penyelenggara Buddha yang sudah 3 tahun yang ini kan bercokol atau bertugas di Kabupaten Bogor. Nah, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi selain yang saya tanyakan barangkali ya. Oh, ya terakhir lah. Nah, silakan. Jadi Kementerian Agama hadir di tengah-tengah masyarakat bukan milik satu agama tertentu, jadi milik agama yang diakui oleh pemerintah. Ya. Jadi umat Buddha juga harus ikut gitu, menjaga betul, kerukunan, merawat kebinekaan kita di negara Indonesia, khususnya di Bogor yang banyak memang di apa ya, terdiri dari berbagai macam suku juga, dekat dengan ibu kota, menjaga ibu kota. Jadi masalah-masalah tuh dekat gitu, bisa dirasakan gitu. Jadi harus masing-masing, terutama nanti tahun depan tahun politik. Nah, jadi ini benar. informasinya tuh harus ditelaah dulu, diteliti, jangan ikut menyebarkan. Takutnya kita nggak tahu, kita ikut menyebarkan jadi berita yang tidak benar. Tidak benar, hoax ya. Hoax ya, betul Pak Hasan. Baik, Wan. Oke. Cukup kayaknya sementara ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Baik Sobat Religi, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Han sebagai penyelenggara Buddha di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Dan satu pesan beliau ya, kerukunan itu nomor 1 ya, dan semua pihak agar bisa merawat, menjaga kerukunan itu, terutama nanti tahun depan itu akan ada tahun-tahun politik. Jangan sampai Sobat Religi semua terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar ya, dan akhirnya itu akan membuat celaka kita. Jadi lebih baik diseleksi dulu, kemudian dipelajari, jangan sampai sembarangan disebarkan. Baik, itu saja ya Sobat Religi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, Namo Buddhaya. Nah, mau budaya Pak. Salam si Cepot. Salam si Cepot.